Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya udah lama nggak upload lah ya. Terakhir itu berapa lama ya? Udah lama banget kan. Nah, sekarang tuh saya mau coba upload lagi. Saya mau review materi saya sih, soalnya saya juga agak lupa-lupa ingat. Nah, kemarin tuh saya sudah coba ngoding sensor 4 macam. Jadi di sini kita ada 3 fitur yang saya gunain ya, yang akan kita pelajari bareng-bareng, yakni ada fitur ADC buat sensor 4 macam, yakni sensor tegangan, arus, suhu, dan kelembapan. Kemudian fitur kedua adalah LCD, dan fitur ketiga adalah GPIO buat indikator. Nah, nanti teman-teman bisa akses programnya. Kalau di video lalu itu saya nggak sempat nyantumin di deskripsi, saya mohon maaf banget karena programnya juga sudah saya edit-edit, jadi udah nggak relate lah ya sama yang di video itu. Nah, di video kali ini tuh, ini saya cantumin di deskripsi, teman-teman bisa download, bisa coba-coba, bisa teman-teman modifikasi, atau misalnya teman-teman mau improvisasi lebih gitu. Jadi silakan coba-coba ya. Nah, kayak gimana simulasi dan codingannya, cekidot. Kayaknya bagus saya coba paparin ya di apa namanya, saya mau bikin apa sih gitu. Nah, oke, Bismillah. Jadi di sini tuh ini sebenarnya adalah salah satu project saya waktu UAS Mikro di semester 5. Nah, saya kan semester 7 ya sekarang, berarti ini udah 1 tahun yang lalu lah ya. Nah, saya waktu itu bikin namanya tuh di UAS saya itu ya, Home Automation System with Solar PV gitu. Tapi saya pakai simulasi Proteus karena kuliah saya kan masih daring, jadi ya saya harus bikin simulasi gitu lah. Oke, ya kebetulan saya adalah mahasiswa D4 Teknik Elektroindustri di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, plan layout saya itu seperti ini. Jadi, saya di sini ini ibaratkan sebuah rumah pintar lah ya. Itu dipasangi PV buat sebagai supply dayanya. Nah, di PV ini, nah ini rumahnya ya. Jadi dia buat ya sebagai rumah cerdas gitu lah. Nah, di PV ini yang dipasang di atap itu kita untuk menjaga supaya PV-nya itu awet gitu ya, awet sampai agak lama pemakaiannya ya. Itu harus dijaga parameter-parameternya gitu. Jadi sini saya pasang ada sensor arus. Ini adalah ACS 712. Terus ada sensor tegangan supaya ngelihat PV-nya ini kira-kira di rentang tegangan dan arus yang aman atau enggak, seperti itu. Terus kemudian ada sensor kelembapan dan suhu. Kalau ini tuh buat ditaruh di dalam rumah, jadi buat dilihat kira-kira suhu dan kelembapan di rumah itu di tiap ruangan tuh berapa sih gitu. Nah, ini nanti masuk ke MCU. MCU ini adalah ya program microcontroller ya. Nah, kemudian nanti ditampilkan di LCD seperti itu. Nah, pada UAS lalu itu saya juga memberikan fitur berupa user. Jadi ini ada user interface sama data logger di MySQL. Cuma di video kali ini kayaknya saya nggak cantumin dulu ya, karena waktu saya coba ini itu sebenarnya bisa, tapi laptop saya itu agak effort besar gitu loh, dan itu cukup bikin memori kemakan agak banyak, agak lemot lah ya. Nah, supaya demi kelancaran simulasi, saya tiadakan dulu lah yang ini. Nah, user requirement-nya itu kurang lebih adalah sebagai berikut. Jadi nanti ini ada 4 sensor yang tadi saya bilang, ada arus, tegangan, suhu, kelembapan, gitu. Nah, teman-teman itu bisa, jadi nanti teman-teman nanti setelah masang sensor ini, itu nanti saya buat pembatasan arusnya gitu di LCD. Misalkan kalau arusnya itu lebih dari 6 ampere gitu ya. Nah, nanti di LCD itu saya akan tampilkan tuh kata-kata bahaya gitu karena arusnya udah terlalu tinggi. Nah, terus nanti ada lampu indikator warna merah itu nyala. Nah, nanti kayak gimana nanti teman-teman lihat di sistemnya aja ya. Terus kalau rentang arusnya 4 sampai 6 ampere itu hati-hati gitu. Nah, itu peringatan lah ya. Nanti yang nyala itu lampu warna kuning. Terus kemudian kalau aman itu di bawah 4 ampere. Nah, itu yang indikator nyala itu warna hijau. Seperti itu. Nah, ini ada I/O table yang saya gunakan waktu UAS lalu. Kurang lebih agak sama, tapi ya mungkin yang beda itu
Yang ini untuk ini sama sih, cuma saya kan untuk was-was kan pakai user. Nah, di sini saya nggak pakai. Terus ini adalah pin konfigurasi saya di STM Cube, MS Cube ya. Terus ya ini rangkaian simulasi di Proteus saya. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Kemudian ini timing diagram antara sensor dan indikator LED. Jadi misalkan kalau arusnya tadi arusnya 6 ampere gitu ya, maka LED-nya yang merah itu akan menyala bersamaan dengan kondisi ketika 6 ampere itu. Dan berlaku juga pada range arus lainnya. Nah, ini flow chart-nya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat file ini ya. Nanti saya cantumin di deskripsi aja. Jadi teman-teman bisa lihat langsung. Terus ini source code-nya. Saya scroll aja biar cepat. Nah, terus ada running test procedure. Teman-teman bisa baca nanti. Dan ini lampirannya. Cuma ini lampirannya nggak usah dibuka linknya karena ya itu adalah video penjelasan saya dan ini saya jelaskan sekarang kan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Nah, baik. Sebelum kita untuk mendesain sebuah program detail, itu ada aturan pada ARM STM32F4. Nah, ini mikro yang saya gunakan. Saya nggak pakai Arduino di sini, tapi pakai ini karena ini adalah mikro standar buat jurusan elektroindustri di PENS. Pakai ARM gitu, punyanya STM. Nah, sebelum kita ngoding, itu kita harus setting pin mana yang mau kita pakai, mana yang nggak kita pakai. Pin ini kita gunakan sebagai apa, pin ini sebagai apa, gitu. Nah, hal yang pertama yang harus kita gunakan hal yang kita lakukan pada STM Cube ini adalah kita masuk ke sistem core dan ke RCC gitu. Nah, kemudian pada high speed clock ini kita atur yang semula disable jadi kristal keramik. Oke, kemudian yang kedua adalah kita ngeset ADC-nya. Nah, ADC, saya tadi kan bilang saya pakai 4 sensor ya. Cuma di sini saya ngesetnya tuh 5. Tapi nanti yang saya pakai itu 4 ini sih. Kenapa alasannya gitu? Nanti saya jelaskan di programnya nanti ya untuk coding. Nah, kemudian setelah ADC-nya ini kita tentukan ya. Kita masuk di analog ADC, kita pilih menggunakan 4 ini kan. Nah, kemudian di parameter setting baru kita setting sebagai berikut. Jadi nanti scan conversion mode dan CCM ini kita enable dulu, kemudian oh ya ini resolusinya kita pakai 12 bit ya. Nanti jadinya ADC-nya itu adalah 4096 ya kayak gitu, 4096. Nah kemudian tadi kan kita pakai 5 DC nih. Nah number of conversion-nya kita masukkan nilai 5 gitu. Nah kemudian setelah dimasukkan angka 5 kita atur rankingnya ya. Jadi ini ranking ini kayak urutannya gitu loh. Ini bebas sih, cuma ya tinggal masukin aja ranking 1 itu channel 0. Kita pakai sampling time-nya 480 cycle. Soalnya makin tinggi itu kata dosen saya waktu itu, almarhum Bapak Anang, beliau bilang kalau makin tinggi itu insya Allah makin bagus gitu. Seperti itu. Nah ini sampai ranking 5 juga disetting 480 cycle. Seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke GPIO. Nah, ini saya gunakan, oh ya, untuk ADC itu di pin ini tadi ya, PA0 sampai PA4. Nah, kemudian di GPIO itu saya pakai pin PE456, ini gunanya untuk supaya ngeset lampu indikator yang warna merah kuning hijau itu. Nah, ini saya kasih label merah kuning hijau biar mudah aja lah ya, supaya kita mau lihat mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Oke, kemudian masuk ke step berikutnya adalah kita ngeset clock configuration-nya. Nah, di sini kebetulan saya nggak ngubah apa-apa. Jadi saya pakai di sini tuh settingannya 16 MHz. Ini adalah settingan bawaan dari ARM STM32F401 PET. Seperti itu, settingan bawaannya sih. Jadi ya 16. Dia bisa maksimal 84. Tapi saya pakai 16 saja nggak masalah karena ini sebenarnya nggak terlalu krusial juga. Kecuali kalau teman-teman pakai fitur timer nanti yang ada di video saya sebelum ini tentang mobil listrik. Nah, fitur ini tuh sangat-sangat krusial. Tapi kalau di video kali ini yang cuma bahas ADC sama GPIO dan LCD, maka ini bisa teman-teman abaikan. Kemudian masuk ke project manager. Jadi di sini teman-teman pilih apa nama projectnya, terus project lokasinya itu di mana. Nah, ini teman-teman juga jangan lupa ini kita pakai buat ngoding itu pakai MDK ARM yang versi 5. Kemudian kalau sudah kita generate code. Nah, setelah generate code selesai, kita masuk ke programnya. Nah,
Di program ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita melakukan inisialisasi. Inisialisasinya sebagai berikut. Nah, ini untuk ARM-nya, karena kita pakai ARM STM32 Kemudian ini untuk layar LCD-nya. Terus ini ada beberapa fitur lain, salah satunya juga ada metadata. Metadata ini untuk saya pakai dalam pengkonversian dari float to ASCII. Nah, float to ASCII itu apa? Ya ini adalah program float to ASCII. Saya dapat program ini dari dosen saya juga, dosen mikro almarhum Bapak Anang. Fungsinya adalah untuk merubah dari nilai float, ini nilai yang koma-koma itu ditampilkan dalam bentuk ASCII gitu. Nah, sehingga nanti ini bisa untuk ditampilkan pada layar LCD seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman di application end user ini, teman-teman jangan lupa untuk menambahkan LCD character.c yang sebelumnya itu sudah teman-teman masukkan di sini gitu. Jadi teman-teman tadi kan habis generate code ya dari Cube ya, di mana lokasinya. Nah, kemudian setelah itu kan teman-teman dapat misalkan lokasinya di mana di sini ya, misalkan di nah ini kan saya pakai sensor 4 macam gitu ya namanya. Nanti ada teman-teman ada file INC sama SRC dan MDK ARM. Ini letaknya file ARM-nya. Terus kemudian SRC ini, nah teman-teman harus memasukkan file ini, file std.character.c di SRC dan di INC ini file LCD character.h. Ini kayak file tambahan buat library LCD-nya. Oke, kemudian nanti di application end user nih teman-teman add existing files, pilih yang di sini file yang tadi itu di SRC-nya ya, SRC-nya, terus ini LCD character C, terus add lalu close seperti itu. Nah, oke kita lanjut. Kemudian setelah masukkan program ASCII dan include ini, kemudian kita menginisialisasi dulu apa aja yang diinisialisasi. Jadi yang pertama ini adalah kita menginisialisasi ADC kita. Nah, di sini saya pakai float dan juga untuk parameter istilah-istilah lainnya kayak tegangan, arus, ACS, daya, suhu, kelembapan saya pakai inisialisasi float. Kemudian P ini sebenarnya enggak saya pakai, cuma ini program saya sebelumnya masih ada. Ini juga saya nonaktifkan juga. Nah, kenapa saya pakai 5? Karena tadi kan kita nganu adisinya kan ada 5 buah tuh, ya saya pakai di sini juga 5 gitu. Kalau misalnya teman-teman mau pakai adisinya itu ada 4, ya masukin aja. Kalau adisinya tuh 4, seperti itu. Nah, kemudian masukkan di inisialisasi char buffer. Buffer ini untuk nantinya teman-teman buat nge-save apa ya. Jadi nanti nilai tegangan itu ditaruh di buffer, terus buffernya itu nanti yang akan ditampilkan di LCD berupa karakter char gitu lah, seperti itu. Dan ini sebenarnya nggak harus 1000 ya teman-teman, cuma ini bisa teman-teman hapus 1000-nya, tapi kalau mau teman-teman pakai juga nggak apa-apa. Nah, oke, kemudian ke bawah. Nah, sebelum masuk ke program intinya di dalam while, jangan lupa teman-teman menginisialisasi LCD dengan menuliskan LCD garis bawah init kurung. Oke, kemudian masuk ke program aslinya. Langkah pertama dalam program aslinya ini yang harus kita tuliskan adalah kita menuliskan program untuk ADC. Nah, tadi kan saya pakai ADC tipenya itu adalah tipe pooling ya, karena ADC itu ada 2 tipe, yakni tipe pooling dan tipe DMA. Tapi yang saya pakai ini adalah tipe yang dasar, yakni tipe pooling. Nah, ada 5 ADC, tapi di sini saya pakai 4 saja. Jadi yang ADC ke ini ada 5 saya inisialisasi, cuma nanti di bawah saya hanya pakai 4. Jadi nanti file ADC yang ke 0 ini nggak saya pakai. Alasannya kenapa? Karena tadi waktu simulasi itu saya coba masuk hanya pakai 4 ya. Itu mesti karakter yang pertama itu pembacaan ADC-nya itu agak error gitu. Nah, saya juga agak kurang paham penyebabnya apa. Nah, untuk tricky-trikinya itu ini nggak saya pakai, jadi saya pakai yang parameter setelah ADC ke 0 gitu. Nah, kalau pakai yang ini tuh bisa semua gitu, nilainya tuh sesuai dengan apa yang kita programkan. Saya masih belum tahu penyebabnya kenapa, mungkin teman-teman bisa dapat program yang lebih bagus atau nemu masalahnya lah, nemu masalah dan solusinya. Nah, kemudian kita masukkan konversinya gitu. Yang pertamanya adalah parameter tegangan. Nah, tegangan, kemudian ada arus, daya, suhu, kelembapan, sama ada lampu indikator. Nah, di tegangan ini kita pakai ADC tadi yang file ADC
1, yang 0 kita nggak pakai ya. Nah, kenapa saya di sini bagi 4095? Karena ADC tadi kan saya kan pakai double speed. Nah, double speed itu kan 4096. Jadi nanti yang tertampil, misalkan tegangannya masuk pada pin mikro itu 5 volt. Nah, itu nilainya kan sama dengan 4096. Kita bagi 4096, kita kalikan 5 buat pembacaan LCD-nya. Sehingga nanti yang tertampil di LCD-nya itu 4096 bagi 4096 sama dengan 1 dikalikan 5, jadinya 5 volt. Jadi yang tertulis di LCD-nya itu adalah 5 volt. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi, ini float to AC ya. Nilai tegangan tadi itu yang masih berupa float, itu dikonversikan menjadi nilai ASCII, float to ASCII. Nah, tegangan yang berupa float itu dimasukkan ke ASCII pada kode buffer yang tadi kita sudah inisialisasi di atas ya, char buffer itu. Nah, kemudian kenapa di sini saya pakai 2? Karena supaya buat 2 angka di belakang koma. Ya. Nah, kemudian untuk menampilkan layar di LCD itu kita pakai ini LCD go to LCD 0.0 itu adalah sumbu 0.0. Jadi misalkan kalau ada LCD gini ya, itu dia di pojok dari kiri 0, dari atas 0 seperti itu. Nah, itu kita masukkan nilai P, kemudian kita masukkan nilai buffer. Nah, untuk peletakan itu teman-teman harus coba-coba explore ya. Sebenarnya ada trikinya. Misalkan gini, ini kan V titik ya, ada 2 karakter kan, sehingga pada mau menampilkan nilai itu saya masukkan nilai 2. Jadi misalkan di LCD ini, kalau misalkan di sini ini ada nilai V, maka lompat 2 kali, 1, 2, itu kan nilainya diisi sama V titik ya, V titik 2. Nah, untuk menampilkan nilainya yang berupa buffer tadi itu di setelah titik 2 tadi di sini. Jadi ini dimasukkan nilai 2. Itu. Nah, kemudian untuk arus sekarang. Nah, arus di sini tuh saya kalikan 5.000 dibagi 2.500. Alasannya kenapa? Jadi di sini ACS itu punya karakter gini. Kan di Proteus ini saya pakai alat ACS ya. Dia itu punya karakter harus dikurangi 2.500 gitu. Jadi maksimum ADC-nya itu adalah 2.500. Seperti itu. Ya kayak gitu lah. Jadi misalkan mentok-mentoknya itu kan sampai misalkan arusnya yang masuk kan tegangannya 5 volt ya, maksimal ADC-nya 4096. Itu dibagi dengan 4095, jadinya 1 kalikan 5.000 kurangi 2.500 kan 2.500. Jadinya kan 2.500. Nah, 2.500 dibagi 100 sama dengan 25. Jadi di sini arusnya itu saya setting maksimal 25 ampere seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini peletakan selanjutnya. Kemudian untuk daya ini adalah ya tegangan dikalikan ACS per 100 ya, atau dikalikan arus juga boleh sih sebenarnya, sama aja. Nah, kemudian ini suhu saya seolah-olah kan maksimal 50, kelembapan 100%. Nah, kemudian indikator seperti inilah programnya. Oke, biar mempersingkat waktu langsung masuk ke Proteus.